Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar, yang kita hormati, hadir bersama kita Bapak Wan Abu Bakar, Ibu Hajah Azlani Agus, Pak Prof Tiko Dahril. Beliau memimpin IJMI cukup lama dan sampai sekarang kita melanjutkan. Kemudian seperti yang katakan panitia tadi, disebut satu persatu, mungkin tidak cukup waktu. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan semua, terima kasih atas kedatangan kita semua meraihkan Silakwil. Silakwil itu istilah dari IJMI. Kalau biasanya raker wilayah. Kalau di pusat namanya Silaknas. Yang pagi ini kita laksanakan di tempat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin ridhonya dapat kita berkumpul di kesempatan ini. Dan banyak yang menghubungi saya dan juga panitia minta izin tidak bisa hadir karena bertabrakan dengan kegiatan masing-masing. Pak Gubernur yang saya muliakan, kami laporkan bahwa Silakwil ini dihadiri oleh orda-orda di Riau di samping pengurus provinsi semua wilayah kita dalam rangka mencoba menggodok pemikiran kita untuk apa yang kita bisa laksanakan di Riau sebagai penjabaran daripada hasil Silaknas tanggal 3 dan sampai 5 yang lalu di Jakarta. Pak Gubernur dan hadirin sekalian, ada orang bertanya, masih adakah IJMI? Pertanyaan itu bisa berarti pertama sebagai sebuah kritik kepada kita semua, dan kita yakin orang itu tahu bahwa IJMI masih ada. Tetapi keadaan atau keberadaannya itu masihkah punya kontribusi untuk keumatan dan kebangsaan kita? Nah, tentu yang kita laksanakan inilah salah satu usaha dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa IJMI masih ada dan insya Allah akan tetap ada walaupun nanti kita sudah tidak ada. Karena bagaimanapun seperti semangat yang tertuang atau dituangkan dalam himne IJMI tadi, nampak sekali bahwa kita punya tanggung jawab berat, tanggung jawab besar, tanggung jawab moral untuk bukan hanya persoalan keumatan, tetapi adalah persoalan bangsa dan negara kita dalam artian keseluruhannya. Maka oleh sebab itu kita melalui Silaknas beberapa minggu yang lalu dan Silakwil sekarang, kita mencoba kembali mengcreate pemikiran-pemikiran para cendekiawan yang ada di Riau, cendekiawan muslim yang ada di Riau, untuk berkontribusi membangun Riau, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi umat Islam secara khusus pada hari ini sangat mirip dengan kondisi ketika IJMI dilahirkan, didirikan di Universitas Brawijaya Malang 32 tahun yang silam. Maka oleh sebab itu, terkhusus untuk Riau, IJMI harus memfungsikan diri untuk berkontribusi, menginspirasi umat agar bangkit, agar memberikan pemikiran-pemikiran terbaik bagi atau oleh cendekiawan muslim yang ada di Riau untuk
selalu memberikan, menginspirasi umat supaya bangkit dan maju bersama. ISMI tetap fokus kepada apa yang kita sebut sebagai 5 prinsip, ya, prinsip 5K ISMI. Yang pertama, kualitas iman, kualitas fikir, kualitas kerja, kualitas karir, dan kualitas hidup. Apa tandanya orang yang hidupnya berkualitas? Tanda orang yang hidup berkualitas adalah hidupnya produktif. Dan apa tandanya orang produktif yang berkualitas? Kalau ia bermanfaat untuk orang lain, untuk negeri, untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sebagai komunitas cendekiawan, apalagi cendekiawan muslim, kita harus berpikir bagaimana memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang dihadapi khususnya di Riau. Ini tanggung jawab kita bersama. Maka oleh sebab itulah Pak Gubernur, melalui apa yang disampaikan oleh tadi Ketua Panitia yang sekaligus adalah tim penulis buku Menata Riau, Menatap Indonesia, kita mencoba meminta, mengajak kawan-kawan para cendekiawan muslim yang ada di Riau untuk berkontribusi dalam pemikiran mereka bagaimana sebaiknya menghadapi persoalan yang ada di Riau dan membangun Riau ke depan. Mohon maaf Pak Gub, izinkan saya bercerita sedikit kenapa tentang judul buku. Judul buku itu kok berbunyi Menata Riau, Menatap Indonesia, yang waktu Silaknas kemarin mendapatkan sambutan yang cukup hangat dari peserta Silaknas dari seluruh Indonesia. Ada latar belakang, ada asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Mula-mula dari saya. Tahun 1983 saya mengikuti sebuah program khusus pelatihan penelitian ilmu sosial selama setahun di Universitas Hasanuddin. Waktu itu masih Ujung Pandang namanya, atas biaya dari Ford Foundation. Yang ingin saya ceritakan bukan itunya. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya sampai ke situ, Rektor Universitas Hasanuddin pada waktu itu Bapak Dr. Profesor Hasan Walilono, yang kemudian menjadi sekjen dan ikut bercerita kepada kami peserta. Beliau mengatakan bahwa rektor sebelumnya Bapak Andi Amiruddin memaksa para dosen sekolah ke luar negeri. Kami, kata Pak Hasan Walilono, termasuk saya, itu di akhir tahun 70-an. Kami takut sekolah ke luar negeri. Kami tidak mau, banyak yang tidak mau. Oleh Pak Andi sebagai rektor waktu itu, kami dikumpulkan. Apa kata Pak Andi waktu itu? Kalian pilih, mau pergi sekolah ke luar negeri atau berhenti sebagai dosen. Saya kira ini perlu sebagai bahan pertimbangan. Kami terpaksa memilih pergi dengan perasaan yang berat hati karena takut, tak biasa ke luar negeri. Tetapi apa yang terjadi? Kata Pak Hasan Walilono, sepulang dari luar negeri, kami malah berterima kasih, menangis-nangis. Kami dipaksa sekolah ke luar negeri. Dosen-dosen Unhas itu dikirim, dosen-dosen IGI itu dikirim ke luar negeri sekolah dengan biaya beliau bekerjasama dengan pemerintah daerah. Hal yang sangat menggembirakan adalah mantan rektor Universitas Hasanuddin, Pak Andi Amiruddin, itu setelah jadi rektor beliau jadi gubernur. Saya ingat, persisnya saya nggak ingat, tapi kata beliau hampir 60% APBD Sulawesi Selatan itu digunakan untuk pendidikan, untuk menyekolahkan orang-orang terdidik, dosen-dosen, guru-guru ke berbagai negara, dengan harapan waktu itu Pak Andi Amiruddin mau menyaingi
Yogyakarta menjadi pusat ilmu pengetahuan, Makassar sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi waktu itu apa? Beliau tidak mengatakan menata Sulsel, menata Indonesia, tapi dari tim memulai buku ini berjudul Menata Riau, Menata Indonesia, tapi oleh tim dikembangkan menjadi Menata Riau, Menata Indonesia. Kenapa? Kita bukan, tidak selalu kita harus ditatap orang, ditatap oleh pusat, tapi kita juga harus menatap pusat. Apa yang dilakukan oleh Pak Amirul ketika jadi gubernur, setelah sekian banyak dosen, profesor, dokter dari luar negeri datang, beliau merebut posisi itu. Yang banyak tidak salah, atau bahkan kita perlu belajar kepada saudara-saudara itu untuk seperti ini. Maka menentukan jalannya pemerintahan, jalannya bangsa dan negara kita di depan. Itulah antara lain. Tadi Pak Bu bertanya isi buku. Nah, buku itu yang kita tulis itu karena cendekiawan diisi beragam disiplin keilmuannya, ada sosial, ada sains, ada ekonomi, hukum dan sebagainya. Maka di buku itu Pak Bu semuanya ada, dan itulah kontribusi yang bisa kami berikan, pemikiran dari cendekiawan Muslim Indonesia yang ada di Riau. Insya Allah Pak Gubernur akan segera menyusun buku kedua, karena sudah banyak yang mendaftar kawan-kawan untuk berkontribusi memberikan buku berikut, maka kita akan segera terbitkan itu. Bapak dan saudara-saudara ibu sekalian, insya Allah sebentar lagi Ketua Umum ISMI, Profesor Arya Fadli akan bergabung dengan kita lewat Zoom dan beliau pada waktu 10 menit lagi. Maka saya sila waktu ini, karena nanti Pak Gubernur yang terakhir akan membuka acara kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah salah satu pemikiran kenapa kita membuat buku, kenapa kita menulis buku seperti itu. Dan untuk selanjutnya kepada kawan-kawan dari pengurus ISMI dan yang punya perhatian kepada ISMI itu untuk berkontribusi, bagaimana silahkan tuangkanlah pikiran kita masing-masing apa yang terbaik untuk Riau ke depan, dengan berbasis kepada persoalan yang sedang ada di bumi Rencang Putih ini, apa pikiran kita masing-masing untuk ke depan, dan pasti itu akan bermanfaat untuk dikembangkan oleh pada orang-orang, oleh pihak-pihak yang berkenan berkompeten itu. Maka rakyat kali ini kita akan coba menyusun, memadu pemikiran kita, mengembangkan program-program yang telah dibuat waktu Silahnas ISMI di Jakarta kemarin, dan setelah itu kita coba menerjemahkannya untuk daerah Riau. Mudah-mudahan kita ke depan seperti yang kita katakan tadi, sudah saatnya kita mengambil peran yang lebih besar daripada kalau selama ini Riau, sebagaimana kita tahu, berkontribusi ya sebagian besar tidak 50% devisa negara berasal dari Riau. Sekarang kita ambil dari pusat, kemudian kita bahwa ini adalah
saudara sekalian, dalam diskusi atau bahkan dalam walaupun tidak sampai dalam buku tapi dalam media di grup, kami berharap seluruh di keluarga menuangkan pemikiran-pemikiran bernas yang terbaik untuk kita bersama. Grup jadi silakan, dan kita tidak akan membicarakan hal-hal yang menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari, tapi begitu saudara-saudara, kawan-kawan semua yang original, tidak perlu pikiran orang teori, betul, tapi ini masih lihat tuangkan bagaimana menurut kita sebaiknya kita jadi jawab muslim, tapi jangan kita di sini. Sekarang kita tidak tahu, dia sudah banyak, profesor sudah banyak, dan kita minta profesor itu ya harus mengatakan jangan ketika anjing berhenti, karena ya untuk profesor, setelah profesor berhenti. Saya mengatakan setelah profesor saat itulah Anda mulai berkarya, mencurahkan, menghabiskan pemikiran sampai tidak ada lagi yang akan dikeluarkan, atau sampai tidak mampu lagi mengeluarkannya. Keluarkan terus. Persoalannya itu bahagian daripada dakwah kita. Ya. Dakwah kita. Saya ingat, dan itu saya buatkan menjadi puisi. Apa pesan Pak Emil Salim waktu silap kemarin? Tugas ISMI adalah, beliau apa? Mensiarkan Islam, mengkaji Al-Quran, mensiarkan Al-Quran, menggali Al-Quran, mencahayakan Al-Quran. Kata beliau, saya dan kami yang ada di waktu silatnas itu merasa sangat tertantang pesan daripada Pak Emil Salim yang kami melihat keluar dari seorang pakar yang sudah berpengalaman dalam sekian lama di dunia pemerintahan. Jadi itu hari ini kami melihat orang-orang yang mau bergabung dengan ISMI, mau menyatakan dirinya sebagai cendekiawan muslim adalah orang-orang yang ikhlas. Yang dulu bukan tidak ikhlas, tapi ada embel-embel di belakang, sekarang nggak ada. Jadi bagaimana memberikan yang terbaik. Tugas dakwah itu bukan hanya tugas para ustaz, para muballigh. Tugas dakwah itu adalah tugas kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melarang perbuatan munkar. Sampaikan tugas kita semua, apalagi yang sudah diberi label cendekiawan. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir nanti kepada Pak Gubernur kita minta untuk memberikan sambutan arahan beliau dan selanjutnya ini, dan selanjutnya nanti kita tunggu sambutan pencerahan daripada Ketua ISMI Pusat. Tadi demikian dapat saya sampaikan kepada panitia yang sudah bekerja keras, bertugas lumus untuk melaksanakan acara ini. Kita ucapkan terima kasih, berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Betul, semula direncanakan acara ini akan diadakan di rumah ini Pak Bu, sambil jalan-jalan ke Rupat. Tapi karena Rupat jalannya agak rusak sekarang, dan lebih praktis ya kita keadaannya jadi sendiri. Demikianlah, terima kasih yang itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr.